Dua ikon hip-hop terbesar di dunia, Tupac Shakur dan The Notorious B.I.G., dibunuh dalam rentang waktu 6 bulan dalam dua insiden misterius yang hingga hari ini belum sepenuhnya terpecahkan. Dua nama besar, dua legenda musik, dua pembunuhan yang mengguncang budaya pop dan membuka luka dalam industri hiburan. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu? Dan siapa yang berdiri di balik pelatuk pistol? Kematian mereka tidak hanya menjadi akhir dari dua kehidupan muda yang penuh potensi, tetapi juga menandai puncak dari perseteruan legendaris antara East Coast dan West Coast dalam dunia hip-hop tahun 1910-an. Konflik ini mengadu dua kekuatan industri musik, Death Row Records dari Los Angeles dan Bad Boy Records dari New York. Tapi apakah benar pembunuhan itu semata karena rivalitas musik? Teori konspirasi, dugaan keterlibatan geng jalanan, bahkan kecurigaan terhadap polisi ikut muncul ke permukaan. Meski berbagai dokumen dan kesaksian telah dikumpulkan, belum ada satupun tersangka yang dihukum atas kematian Tupac maupun Biggie. Apakah kita sedang menghadapi salah satu kejahatan paling terorganisir dalam sejarah musik modern? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri besar ini secara mendalam, dari kronologi pembunuhan, teori-teori yang berkembang, hingga penyelidikan yang mandek. Siapa sebenarnya yang membunuh Tupac dan Biggie? Apakah ada kekuatan besar yang menyembunyikan kebenaran? Tupac Shakur ditembak pada malam 7 September 1996 di Las Vegas setelah menghadiri pertandingan tinju antara Mike Tyson dan Bruce Seldon di MGM Grand. Beberapa saat setelah ia terlibat dalam perkelahian di hotel, ia naik ke dalam mobil bersama bos Death Row Records, Suge Knight. Mobil mereka dihentikan di lampu merah dan saat itulah sebuah Cadillac putih mendekat. 4 tembakan menghantam Tupac dari sisi penumpang. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, di mana ia bertahan selama 6 hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada 13 September 1996. Kejadian ini terjadi di tengah lalu lintas, di kota yang penuh kamera, namun pelaku tidak pernah ditemukan. Polisi menginterogasi sejumlah saksi, tetapi tak satu pun memberi jawaban pasti. Banyak yang menduga insiden ini adalah balasan dari insiden sebelumnya yang melibatkan Tupac dan anggota geng Crips. Teori berkembang bahwa ini bukan hanya aksi balas dendam pribadi, tetapi bagian dari perseteruan antar geng yang lebih besar. Namun, ada yang mencurigai bahwa Suge Knight sendiri mungkin memiliki motif tersembunyi. Beberapa bahkan menduga adanya skenario pengkhianatan dari dalam label rekaman. Namun, semua teori itu tetap sebatas spekulasi, tanpa bukti hukum yang kuat. Pertanyaannya, mengapa pembunuhan yang terjadi di tempat umum dan melibatkan selebritas besar bisa berakhir tanpa satupun penangkapan? 6 bulan setelah kematian Tupac, The Notorious B.I.G. atau Biggie Smalls menjadi korban dalam serangan yang hampir identik. Pada 9 Maret 1997 di Los Angeles, Biggie baru saja menghadiri pesta penghargaan Soul Train Music Awards. Saat dia meninggalkan acara itu dengan SUV, kendaraan mereka berhenti di lampu merah. Sebuah mobil Chevrolet Impala SS mendekat. Seseorang dari dalam mobil tersebut menembak Biggie 4 kali. 1 peluru menembus jantungnya. Dia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sama seperti Tupac, pembunuhan Biggie terjadi di kota besar, di jalan umum, namun pelaku tak pernah diadili. Penyelidikan awal penuh dengan kebingungan. Beberapa saksi kunci tidak mau berbicara. Diduga, ada tekanan dari pihak tertentu untuk menghentikan penyelidikan atau membelokkan arah investigasi. Muncul dugaan bahwa ada hubungan antara pembunuhan Biggie dan kematian Tupac sebelumnya. Kasus ini kemudian menyeret nama-nama besar dari LAPD. Seorang mantan polisi, David Mack, diduga memiliki hubungan dengan pembunuh bayaran yang dikaitkan dengan kejadian tersebut. Bahkan, FBI sempat ikut turun tangan dalam penyelidikan, namun tetap tidak menghasilkan tersangka resmi. Apakah kematian Biggie adalah aksi balasan? Ataukah ini merupakan bagian dari konspirasi yang lebih luas di balik industri musik dan aparat hukum? Teori-teori seputar kematian Tupac dan Biggie sangat banyak, dan sebagian bahkan menyebut bahwa keduanya masih hidup dan bersembunyi. Namun teori yang paling mencolok adalah dugaan keterlibatan geng, Crips dan Bloods, serta oknum polisi korup dari LAPD yang bersekongkol dengan pihak label. Ada teori yang menyebut bahwa Suge Knight,
yang berada di dalam mobil bersama Tupac saat penembakan terjadi mungkin memiliki peran besar. Beberapa percaya bahwa ia khawatir Tupac akan meninggalkan Death Row Records dan membawa pengaruh serta kekayaan bersamanya. Dalam kasus Biggie, teori konspirasi menunjuk pada persaingan label Bad Boy dan Death Row, serta koneksi dengan oknum polisi yang juga bekerja sebagai pengawal pribadi bagi eksekutif musik. Beberapa dokumen pengadilan bahkan menunjukkan bahwa FBI menyelidiki hubungan antara pihak kepolisian dan tokoh-tokoh kriminal di dunia musik. Ada pula klaim bahwa pembunuhan keduanya dimanfaatkan oleh industri musik sebagai cara untuk menjaga kontrol, mengalihkan perhatian, atau bahkan sebagai bagian dari skenario yang lebih gelap. Namun tidak ada bukti yang mampu mengaitkan teori-teori ini secara langsung dengan pembunuhan. Semakin banyak kita menyelidiki, semakin rumit dan dalam misterinya, seolah-olah ada kekuatan besar yang menahan kebenaran untuk tidak muncul ke permukaan. Salah satu hal paling mencurigakan adalah bagaimana kedua kasus ini seakan-akan dilupakan begitu saja oleh sistem hukum. Tidak ada kemajuan signifikan selama bertahun-tahun, meskipun kasus ini menyangkut dua bintang dunia. Penyelidikan atas kematian Tupac dan Biggie, keduanya menghadapi hambatan besar. Saksi bungkam, bukti hilang, dan dokumen-dokumen yang tak pernah dirilis ke publik. Jurnalis investigatif bahkan melaporkan adanya tekanan terhadap penyidik untuk tidak menyentuh aspek-aspek tertentu dalam kasus ini. Keluarga Biggie bahkan menggugat LAPD karena dianggap menutupi informasi penting yang bisa mengungkap pembunuh anak mereka. Dalam gugatan itu disebutkan bahwa beberapa petugas polisi terlibat langsung atau membantu pelaku pembunuhan. Pada 2002, sebuah film dokumenter berjudul Biggie dan Tupac mengungkap dugaan keterlibatan beberapa tokoh penting dan memperlihatkan rekaman serta wawancara eksklusif. Namun, meski membuka mata publik, tetap tidak berbuah hasil konkret secara hukum. Hingga kini, penyelidikan resmi tidak membuahkan hasil. Apakah karena kurang bukti? Atau karena kebenaran terlalu berbahaya untuk diungkap? Lebih dari 2 dekade telah berlalu, dan misteri kematian Tupac dan Biggie masih menggantung di udara. Generasi baru mengenal mereka bukan hanya lewat musik, tetapi juga lewat kisah kematian tragis yang belum memiliki jawaban. Banyak yang bertanya-tanya, apakah keadilan akan pernah ditegakkan? Beberapa penyelidikan independen masih terus berjalan. Jurnalis, detektif swasta, hingga penggemar fanatik berusaha menyusun ulang potongan-potongan informasi. Namun banyak dari mereka terbentur oleh tembok kekuasaan, kehilangan bukti, atau bahkan intimidasi. Pada tahun 2023, pihak berwenang akhirnya menangkap Duane Keffe D. Davis, seorang mantan anggota geng Southside Crips yang mengaku mengetahui detail penembakan Tupac. Namun, apakah ini langkah menuju keadilan sejati atau hanya kambing hitam? Sementara itu, kematian Biggie masih tetap gelap. Tidak ada penangkapan, tidak ada persidangan, dan tidak ada kejelasan. Ini meninggalkan kesan bahwa keadilan untuk Biggie benar-benar diabaikan. Mungkin suatu hari nanti, dengan teknologi forensik dan tekanan publik, kebenaran bisa terungkap. Tapi hingga saat itu tiba, kasus ini tetap menjadi misteri kelam dunia hiburan. Kematian Tupac Shakur dan The Notorious B.I.G. bukan hanya kehilangan dua talenta besar dalam dunia musik, tetapi juga menjadi simbol dari betapa kejam dan tidak transparannya dunia yang ada di balik sorotan kamera. Ketika dua tokoh besar bisa dibunuh di tengah keramaian tanpa ada satupun pelaku yang dihukum, kita harus bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan narasi? Perseteruan antara East Coast dan West Coast mungkin telah reda, namun dampaknya masih terasa hingga kini. Industri musik hip-hop berubah selamanya, dan luka yang ditinggalkan belum sepenuhnya sembuh. Kematian dua legenda ini menjadi pengingat pahit akan bagaimana konflik, uang, dan kekuasaan bisa berujung pada tragedi. Misteri yang menyelimuti kasus mereka membuat banyak orang berspekulasi, mencari jawaban, dan berharap keadilan bisa ditegakkan. Tapi dunia yang kita lihat di permukaan tak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, bagaimana menurutmu? Siapa yang benar-benar membunuh Tupac dan Biggie? Apakah kamu percaya
bahwa mereka korban dari permainan yang lebih besar dari sekadar persaingan musik? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan investigasi kelam lainnya.